Bab 3. Beberapa tahun kemudian. Apa? Putus? Jerit Ranti yang syok mendengarnya. Ya, aku sudah muak menjalin hubungan denganmu. Jawab Dave yang sama sekali tidak merasa bersalah. Dave, aku tidak mau putus darimu. Pinta Ranti yang berusaha mempertahankan hubungannya Dave. Dave yang merasa muak dengan sikap Ranti, tiba-tiba saja menunjukkan beberapa rekaman saat Ranti mengumpat untuk Dave. Yang kau suka dariku hanya karena aku kaya? Iya kan? Ujar Dave dengan nada dingin. Dave, aku hanya bercanda. Rekaman itu palsu. Bisa saja ada orang lain yang mengeditnya. Ucap Ranti yang berkilah. Dave tidak ingin banyak bicara. Pria ini menepis tangan Ranti kemudian pergi begitu saja. Ranti berusaha mengejar Dave dengan isak tangisnya, bahkan gadis ini sama sekali tidak peduli jika dirinya menjadi pusat perhatian orang lain. Astaga, Mama pasti marah kalau tahu aku dan Dave sudah putus. Ucap Ranti yang merasa ketakutan. Ranti masuk ke dalam mobilnya. Gadis ini akan menemui Rosa karena selama ini selalu mendukung hubungan Dave dan Ranti. Sekalipun harus bersujud mendapatkan cinta Dave, akan dilakukan Ranti agar nama keluarganya bisa bersanding dengan nama besar keluarga Dave. Dave belum pulang, nanti Tante akan bicara dengan Dave. Ucap Rosa yang merasa kasihan pada Ranti yang sejak tadi terus menangis. Hubungan itu tidak bisa dipaksa. Kalau cintanya sudah selesai, ya selesai. Menangis pun percuma. Kalau Dave sudah tidak suka padamu, kami tidak bisa membantu. Ucap Tuan Tio mengejutkan Ranti. Papa, kenapa berkata seperti itu? Kau tegur Rosa pada suaminya. Dave tidak bisa memutuskan hubungan secara sepihak seperti ini. Ucap Rosa yang tidak terima. Kenapa tidak bisa? Dave yang punya perasaan, bukan kita. Jawab Tuan Tio kemudian berlalu pergi. Sejujurnya Tuan Tio tidak pernah setuju dengan hubungan Dave dan Ranti. Keputusan Dave untuk mengakhiri hubungannya bagai angin segar bagi Tuan Tio. Perangai Ranti yang manja dan selalu ingin menang sendiri, bahkan terkadang sikapnya tidak sopan membuat Tuan Tio tidak menyukainya. Dave, dari mana saja kau? Kenapa kau memutuskan hubunganmu dengan Ranti? Tanya Rosa saat anaknya baru saja memasuki rumah. Aku tidak ingin membahasnya. Apapun itu, jangan pernah membahas tentang Ranti kembali. Tegas Dave yang sudah tidak mau berurusan dengan Ranti. Dengan langkah tegas pria ini menuju kamarnya tanpa mempedulikan ibunya yang terus mengomel. Sedangkan Ranti saat ini menangis dalam pelukan ibunya. Ia benar-benar tidak terima jika Dave memutuskan hubungan mereka. Salma terus menenangkan anak perempuannya yang sedang patah hati, bahkan ia langsung mentransfer sejumlah uang pada Ranti untuk shopping demi mengembalikan suasana hati anaknya yang sedang galau. Berbanding terbalik dengan Lily yang harus bekerja dari pagi sampai malam demi mendapatkan uang. Hidup tanpa kedua orang tuanya, tanpa nafkah dan kasih sayang serta rasa peduli dan perhatian membuat Lily sudah terbiasa hidup dengan sejuta penderitaan. Bertahun-tahun lamanya Lily hidup sendiri tanpa pundak yang bisa dijadikan sandaran. Kini Lily semakin beranjak dewasa dengan usia 26 tahun. Sejak lulus sekolah 7 tahun yang lalu, sampai saat ini Lily masih setia bekerja di restoran tempat pertama ia mencari rezeki kehidupan, begitu pula dengan Hani. Bedanya Hani sudah menikah. Aku ingin mengajakmu pergi besok mumpung libur. Ucap Hani pada Lily. Pergi kemana? Tanya Lily yang penasaran. Aku dan suamiku berencana akan memperkenalkanmu pada teman suamiku. Jawab Hani yang sebenarnya berharap jika Lily segera menikah. Maaf Hani, aku tidak bisa. Aku belum ingin menikah. Tolak Lily membuang Hani menghembuskan napas panjang. Entah sudah berapa kali ia hendak menjodohkan Lily pada teman-teman suaminya, tapi tetap saja Lily selalu menolak. Hidup sebatang kara, menutup diri dari yang namanya cinta, bahkan Lily sendiri tidak tahu dirinya akan menikah atau tidak. Lain Lily lain pula dengan Dave yang sampai saat ini lebih memilih menjomblo hingga membuat kedua orang tuanya merasa gelisah sebab mereka takut Dave tidak ingin menikah. Sejak hubungannya berakhir dengan Ranti beberapa tahun yang lalu,
Sejak saat itu, Dave memutuskan untuk sendiri karena hatinya merasa enggan untuk jatuh cinta. Bahkan sampai saat ini, Ranti masih suka mengejar cinta Dave yang seringkali mamanya membuat acara makan siang atau makan malam mengundang keluarga Ranti. Tapi tetap saja Dave enggan membuka hatinya kembali untuk Ranti. Aku penasaran, siapa jodohmu setahun atau 2 tahun yang akan datang? Ujar Jimmy kemudian tertawa. Kemungkinan Ranti, sahut Marvin. Kau lihat saja, sudah berapa tahun putus, orang tua mereka masih suka menjodohkan. Ucapnya dibenarkan Jimmy. Aku semakin muak pada dia. Mamanya pernah berkata kalau Ranti adalah anak perempuan yang polos. Tapi menurutku kepolosan. Sahut Dave lalu tertawa. Seringkali Dave melihat Ranti pergi ke tempat hiburan malam bersama teman laki-lakinya. Anak perempuan yang selama ini selalu dimanja oleh Salma, bahkan apapun yang diminta Ranti selalu saja dituruti. Kalian akan pergi keluar kota besok. Apa benar? Tanya Marvin pada Jimmy dan Dave. Iya, ada pertemuan dengan klien, dan aku mewakili Papa. Jawab Dave. Setelah kalian pulang, mari pergi liburan. Ajak Marvin yang merasa lelah dengan pekerjaannya. Dave dan Jimmy mengiyakan. Kedua pria ini memutuskan untuk kembali ke kantor karena memang Jimmy bekerja di perusahaan keluarga Dave. Hingga keesokan harinya, pagi-pagi sekali Dave dan Jimmy memutuskan untuk berangkat ke kota B. Butuh waktu 4 jam perjalanan menggunakan mobil untuk sampai di kota tersebut. Kota yang rencananya akan dibangun sebuah hotel, anak cabang dari Black Lily Hotel milik keluarga Dave. Mana tahu aku akan bertemu dengan jodohku di kota ini? Ucap Jimmy lalu tertawa. Heran, kenapa pikiranmu ingin menikah muda? Tanya Dave yang merasa aneh dengan sahabatnya ini. Biar bisa menembak setiap hari. Aku tidak ingin jajan sembarangan. Tidak higienis. Kalau ada istri di rumah, sudah pasti higienis. Jawab Jimmy dengan gelak tawanya. Dave menatap dengan perasaan geli. Dari dulu sampai sekarang, Jimmy memiliki cita-cita ingin menikah muda, tapi sampai ia bergonta-ganti pasangan, tidak ada satupun perempuan yang mau diajak serius. Berapa hari kita di kota ini? Tanya Dave. 1 minggu. Sampai peletakan batu pertama sebelum pembangunan hotel. Jawab Jimmy terdengar serius. Biasanya Papa yang melakukan pekerjaan seperti ini. Bisa-bisanya diberikan padaku proyek pembangunan hotel. Gerutu Dave yang merasa kesal. Karena Dave merasa sangat malas sekali melakukan pekerjaan di luar kota. Bahkan pembangunan ini pun sebenarnya tidak disetujui oleh Dave, hanya saja Tuan Theo memaksa untuk melebarkan cabang hotelnya. Yang dilakukan papamu juga untuk masa depanmu. Sahut Jimmy membuat Dave semakin tak bersemangat.